juga bengkok ya. Ini sama seperti ini. Ya. Permisi ya Bapak. Bengkoknya harusnya yang bersih ya. Jangan yang banyak kotorannya. Kemudian kita siapkan dulu sama seperti tadi ya. Boleh pakai alkohol swab atau seperti ini ya. Kemudian harusnya ada plester lagi satu, hensaplas. Tapi ini tidak ada. Kalau tidak ada tidak perlu bingung, kita bikin yang manual. Hati-hati kalau nyemprot ke membelakangi pasien, jangan di dekat pasien. Kalau sudah kita siapkan ininya ya. Kalau praktik buat tripod, jadi saya tekan. Untuk penutupnya kecil aja ya, jangan sebesar ini nanti nggak bisa ditutup. Ini ya Bapak, hari ini sudah pulang ya, sudah komunikasi ya. Ininya boleh disemprot ya untuk memudahkan, atau kalau misalnya malas kita seperti ini sama ya. Kalau nyemprot hati-hati ditutup ya, takutnya kemana-mana. Ini masih baru ya, jadi pasti susah bukanya. Tapi kalau dia sudah 5 hari, 3 hari sudah mudah ya, tinggal diklopek-klopek gitu aja. Kita ratakan, ini dilepas dulu boleh. Jangan lupa ini ditutup dulu, biar nanti nggak mengalir. Ya, ditutup. Ini namanya off infus ya, atau mencopot infus. Kita boleh buka dari area yang paling atas, harus pakai handscoon ya, karena nanti ini adalah menyentuh cairan si pasien. Hati-hati, pasiennya takut sakit. Apalagi yang biasanya cowok-cowok di sininya banyak rambutnya ya, itu sakit sekali. Hati-hati. Iya, bulu-bulu itu loh. Kalau cowok kan banyak kan sampai ke tangan-tangan gitu ya. Kalau sudah ya, ini depth-nya ya, taruh di tempat penusukan. Thread. Seharusnya nggak boleh ya. Jadi ditaruh di ini, terus kita tarik ya. Bapak tarik nafas. Bapaknya si bapaknya itu sakit. Kalau sudah, ininya ditaruh di sini ya. Tapi kalau di manusia nggak semudah itu kok. Nariknya. Ditarik ya. Jadi agak susah karena ada tekanan darahnya ya. Ya, tarik nafas ya. Kalau sudah kira-kira darahnya sudah nggak keluar, ya, kita buang, ganti yang kecil tadi, ya. Kemudian ditutup. Kalau misalnya masih ada darah, ya, pasiennya disuruh ngedep, di dep itu ditekan, tapi jangan diuyak-uyak ya, ditekan aja sampai dia hilang. Kalau sudah ini dilepas, ya. Taruh di bawah. Kemudian telaknya Gulung. dilepas atau digulung. Ini afnya ya. Kira-kira ada pertanyaan? Kita kembali dari awal. Awal tadi harus melepas
semuanya ya. Kemudian tetap pakai ini untuk fiksasi di tangan. Kemudian ininya dibuka ya, ini boleh diambil karena ini yang steril yang di dalamnya ya. Kalau misalnya mahasiswa pakai yang kupu-kupu, ini dibelah sedikit seperti yang tadi. Tapi kalau yang model seperti ini tidak perlu dibelah. Paham ya? Lebih mudah yang ini, nggak usah dibelah. Jadi tinggal ditutup gitu aja. Taruh sini. Kalau sudah, kita ke pasien. Ini ya Bapak. Tidak usah komunikasi ya, karena tadi kita sudah komunikasi. Kembali. Kita pakai yang ini aja ya. Badan sakit. Badan. Harusnya ini nggak boleh dipakai ya. Ini hanya untuk satu kali pakai. Nanti mahasiswa juga kalau praktiknya beneran, ininya satu kali. Nyiapin sendiri. Nyiapin sendiri dong. PJMK-nya kasihan. Apalagi kalau ujian UAS ya, ujian UAS ngambil sendiri. Jadi di ruang OSC itu kan ada ruang khusus alat, jadi ngambil sendiri alat-alat yang dibutuhkan. Kalau ada yang kurang nilainya kurang. Jadi diingat-ingat alatnya apa. Tapi jangan lupa waktu ujian. Grogi. Ini sudah dibuang ya. Langsung saja atau dilekatkan di sini tidak apa-apa. Kemudian setelah itu dipasang koniflet. Hujan ya. Ada yang bilang dikasih satu jari seperti ini kalau biar nggak sakit ya. Tapi kadang ininya tuh sudah melar, nggak akan sakit. Kemudian ini didekatkan. Kalau sudah kita langsung dipasang ya. Di jempolnya ditekuk, kemudian misalnya di sini ya area penusukan kita ditekan, ditarik pembuluh darahnya supaya dia nggak goyang-goyang. Terutama nanti pasien-pasien lansia ya, itu susah sekali dia. Waktu ditusuk dia kesana kesini gitu. Jadinya pas pasang tetap ditekan ya. Pas apa? Pas pasang. Iya, tangan satunya nekan, satunya masukkan. Oke, satu kali lagi, ini kan tadi sudah saya pakai ya. Kalau mau dipakai lagi dibalik, dibuang. Oke. Selanjutnya cara pasangnya, pegangnya sama, yang ada bolongannya menghadap ke kita. Boleh seperti ini megangnya, boleh seperti ini. Kalau saya lebih suka seperti ini, tapi nanti mahasiswa belajar ya di rumah ya sebelum praktek di lab. Cari gaya yang enaknya bagaimana cara pegangnya. Kalau sudah ditekan, ditarik, kita masukkan 45 derajat selep, baru lurus. Oke, kalau sudah seperti ini, ada darah keluar, ini tenang ya, nggak akan bocor walaupun darahnya sudah mentok. Karena ini ketutup, sama yang tadi juga itu nggak akan keluar dia. Kecuali jarumnya kalian tarik ya. Yang ini dorong, yang ini narik. Dorong narik ya. Dorong itu dorong yang biru ya. Stres sampai mentok. Susah ya karena ini tuh bukan pembuluh darah beneran. Nah, ini dibiarkan segini, nggak usah takut keluar darahnya. Dilepas.
Terus ambil ini. Di apa tadi? Ditekan atau di dep. Dep. Tarik thread, buang, masukkan, alirkan dulu nggak apa-apa thread. Kalau sudah mengalir, darahnya sudah masuk semua, baru diseretin. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah pemasangan IV dressing. Ya, dibuka seperti ini. Usahakan yang ada plasternya apa nih? Kotaknya ini di tempat penusukan, ya. Kemudian kalau bisa jangan ditutup ya, antara persambungan biru dan juga antara aboket dan juga ininya, jangan ditutup supaya nanti kalau misalnya mau diganti biar enak. Atau kan kadang kan macet ya, itu biasanya apa ya, untuk dibuang ininya. Tapi kalau misalnya anak-anak ya, atau jarumnya kecil, misalnya kalau kita mau nutup mencegah persambungan ini supaya tidak tertutup, tapi yang sininya tidak nempel, itu nggak apa-apa nutup sedikit. Ya. Dibuka. Belum selesai. Ini satu aja cukup. Nah, kalau sudah seperti ini biru-birunya dikelentek ya, jangan kalian tinggal. Nah, dikelentek biru-birunya ya, jangan ditinggal itu. Kalau sudah bening seperti ini ya, transparan, sudah benar. Jadi Gampangan ini. Kemudian kalau sudah dimasukkan, dan dia lebih seret ya daripada hepatik. Tingkatinnya dia seret dan melar. Biasanya, maksudnya kalau ditarik itu susah robek. Oke, beres. Kalau sudah dialirkan, ditutup ya. Berarti kalau ujian boleh Mas. Tangan dulu. Pokok itu temannya. Kenapa? Nanti perlahannya kan katanya kalau ujian. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya posisi ya mungkin. Ditaruh aja. Kalau di atas nggak apa-apa. Bengkok kalau mau ditaruh di bawah nggak apa-apa. Tapi kan ini bersih semua. Ditaruh atas semua nggak? Oh, itu buat dalam tubuhnya bisa. Iya. Bukan. Buat bawahnya pasien. Supaya kalau misalnya pasien berdarah-darah. Oh, ini kita ya nanti saya jatuhnya. Awalnya kita ada cuci tangan ya, atau pakai hand sanitizer. Ibu izin nge-video. Setelah itu sebelum kalau saya lebih suka siap persiapan alat itu baru pakai handscoon ya. Jadi jangan menyentuh pasien sebelum alat-alatnya ini Lengkap. ready. Ya, aslinya sudah dibuka semua ya. Pertama yang dibuka adalah cairan ya, kita pakai yang ini aja. Dibuka. Kemudian kita, karena bapak-bapaknya dewasa, kita pakai yang Makro. cara bukanya bukan digigit, ya bukan digigit kayak makan ciki. Ada tempat sobekannya, ya, dibuka saja. Kita boleh pegang ya. Minta tahu, taruh sini. Hanger. Sekali ya. Ini adalah bagian dari infused ya, kita tutup dulu. Yang tidak boleh dipegang adalah ini, ya ini tidak boleh dipegang, tangan kita tidak boleh pegang ujungnya, karena ini steril. Dan juga ini,
Ini kita tidak boleh pegang, makanya dua-duanya ada Tutupnya. ya. Kemudian yang pertama kita tusukkan dulu. Dikunci dulu ya supaya tidak mengalir. Dipasang dulu, nanti kita mengalirkannya ketika semuanya sudah siap. Hati-hati, ininya tetap Tutup. ya, biarkan di sini dulu. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah menyiapkan apa? Hal-hal yang harus dibuka dulu ya, seperti IV dressing ya, dibuka dulu. Ini cara bukanya seperti ini ya. Ada beberapa IV dressing yang tidak ada bukaannya, jadi bukanya harus pakai Gunting. dibuka aja gitu, seperti ini. Kemudian karena kita ada holster, nggak usah pakai ini ya. Ini nanti kita dekatkan aja kalau misalnya pasiennya ada darah-darah. Kemudian holster dicopot dulu, dibuka dulu. Pokoknya dibuka-bukain dulu ya, supaya nanti kita enak. Kemudian karena ini sudah ada hand sampahnya, nggak usah pakai ini ya. Taruh di sini, taruh di bawah semua. Kemudian saya contohkan untuk yang teknik kupu-kupu. Teknik kupu-kupu itu ketika IV dressing tidak ada ya. Jadi kita harus membuat sekitar, ini kan ada kotak ya. Jadi nanti kalau mahasiswa menggunting, jangan gunting seenaknya. Ini ada garis-garis ini supaya tetap rapi ya. Dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka, kita bikin 2. Kemudian untuk fiksasi tengahnya kita bikin ini kalau tidak ada IV dressing ya. Kemudian kita ambil segini untuk fiksasi. Saya contohkan yang agak susah dulu. Kemudian ini dibelah ya, dibelah tengah, dibelah gini, sama 2 kali. Belahnya jangan panjang gini ya, tapi lebar ya, supaya nanti enak. Kemudian kita buka-buka dulu. Separuh saja. Kita rekatkan di sini. Ini adalah teknik infus ketika tidak ada teman ya. Jadi misalnya kita pasang sendiri. Kalau ada teman mah gampang ya, kita tolong bukakan gitu. Tapi kalau sendiri itu kadang ribet. Kemudian ini dibuka juga. Kemudian ini untuk fiksasi akhir. Kalau ada belahannya gini gampang ya. Jadi nggak usah dipaksa gitu, tinggal dipotong langsung. Langsung buka. Kemudian selanjutnya adalah ininya. Ya, ini dipakai untuk tempat aboketnya ya. Jadi yang lain taruh di bawah saja. Aboketnya dibuka, cara bukanya dikotek ya, diputar gini. Kalau yang ini cara bukanya dikotek ya. Nah, ini adalah aboket ya. Aboket itu terdiri dari 2. Ini jarum, ini yang akan tinggal di pembuluh ya, atau selangnya. Kita nggak boleh pegang putih-putihnya karena ini dia steril. Ya. Ini juga tidak boleh dipegang karena dia yang akan masuk ke dalam pembuluh darahnya. Ini harus kalau sudah dibuka ya,
harus ditarik gini supaya nanti ketika mahasiswa mengeluarkan ya memisahkan antara jarum dan amboketnya mudah. Kadang ada yang karena dia lupa ya membuka seperti ini, jadi pas memisahkan dia susah. Ya. Oke, kita taruh dulu. Oh, kita mau yang kuku dulu ya. Apa itu? Buket. Nah, ciri-cirinya yang bisa dipakai teknik kuku-kuku adalah Bukan. Sudahnya buket itu yang ada ditarik, kuku-kukunya ya. dimasukkan itu. Yang ada kuku-kukunya. Ini adalah kuku-kuku ya. Nah, ada seperti ini boleh pakai teknik yang saya bilang ini tadi. Tapi kalau misalnya yang seperti ini ya, tidak usah dibelah, tapi tetap dipotong kotak, tapi tidak usah dibelah. Paham? Oh, apa? Kenapa bukan dibelah kalau yang kuku-kuku? Sama-sama Karena kalau buket, yang cuman itu kuku-kuku tersangkut ini nanti Yang bawahnya. betul-betul. Jadi kalau dibelah dia akan saya lewatkan bawahnya, nanti saya lewatkan atasnya, jadi dia nggak mengganggu si kuku-kukunya. Paham ya? Nggih. Oke. Kemudian ini dipisahkan dulu ya. Kalau ini ada tutupnya, ya kalau yang tadi nggak ada tutupnya ya, ini ada tutupnya. Jadi setiap aboket ya itu berbeda-beda, terutama dari pabrikannya. Ya, kalau ini mereknya Cosmomed. Kalau Cosmomed ada tutupnya ya. Kalau yang ini OneMed kayaknya, OneMed nggak ada tutupnya. Jadi nggak usah bingung ya. Ada tutup atau nggak ada tutup nggak masalah ya. Kita taruh, kemudian ini kita taruh di dalam sini ya. Kemudian setelah selesai, selanjutnya adalah kita pakai hand spool. Yang pakai cincin harus dilepas. Ya. Pakai cincin, kemudian pakai gelang emas-emasan yang mengganggu, ya itu harus dilepas. Kalau sudah, ya ini artinya sudah siap, kita ke pasien, boleh pegang pasien. Tapi kalau ini semua belum disiapkan, nggak boleh pegang pasien. Ya karena nanti apa? Pasiennya sudah siap-siap gitu. Misalnya sudah dipasang perlak, sudah siap-siap mana gitu pasiennya. Pertama adalah kita pasang Pelak. dulu ya. Pemasangan telak ada dua cara ya. Ada yang dia di hulu, ada yang kotak biasa. Kalau tangan pasien bisa diangkat, nggak usah dihulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tangan pasien susah ya, misalnya habis kecelakaan atau dia sakit atau pasiennya stroke ya, yang dia susah mengangkat tangan, boleh dihulu ya. Kalau dihulu seperti ini. Kalau ada mic itu enak ya. Apa namanya? Di telinga itu. Kalau susah mengangkat tangan, tangannya bisa diangkat. Bisa ya. Pokoknya ada dua cara lah ya untuk pemasangan perlak ini ya. Misalnya malas untuk menggulung, ya sudah gini aja dilebarin, permisi ya Bapak. Ini boleh ya. Atau kalau misalnya Bu saya mau teknik gulung aja Bu, boleh, mau digulung nggak digulung nggak apa-apa. Ada beberapa dosen yang dia mintanya gulung. Oke, kembali. Kemudian tadi bestinya si perlak apa? Bengkok. Ya. Kalau ini kesusahan, kalau di bawahnya nggak apa-apa. Ini harus ada di sebelahnya. Ya. Kemudian dekatkan sampai yang kalau sampainya. misalnya malas bawa troli, bawa yang ini aja dulu didekatkan nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah mempersiapkan infuset. Ya. Jadi infusetnya harus siap dulu.
artinya dia dialiri cairan dulu. Saya naikkan dulu. Kalau dinaikkan ini ditekuk ya, supaya dia enggak mengalir. Dinaikkan dulu. Kemudian dia diisi dulu sampai batasnya, ini ada batasnya, ada batas garis ya, diisi dulu. Kalau sudah, bukan di bed ya. Kemudian selangnya harus terisi cairan infus semua, ya, terutama yang ada gelembung-gelembungnya ini tidak boleh ya, tidak boleh ada gelembung karena nanti akan menyebabkan emboli. Ya. Ini kita buang dulu, dialirkan. Kalau misalnya terlalu banyak yang keluar, misalkan jangan banyak banget ya, jadi cukup mengaliri saja. Ini di tok. ya diberikan supaya nanti keluar. Angre. Ininya tidak usah dibuka ya, takutnya kalau dibuka nanti sentuh-sentuh area di sebelahnya kan nggak boleh. Nggih. Kalau dia bisa naikkan. Kalau dia bisa tinggal sedikit seperti ini, dikeluarkan aja. Oke, sekiranya sudah selesai, kita taruh di sini. Atau kalau misalnya kan ada ya, ini standar infus yang jauh ya, yang tidak sedekat ini, yang bisa Dorong. bisa dipindah-pindah, kita dekatkan di sini nggak apa-apa. Yang penting ininya nggak boleh ya. Oke, setelah itu ini kan ada cairan-cairan ya, usahakan kerjanya tetap rapi. Mungkin mau Bersihkan. lap dulu boleh ya. Kalau sudah siap ya, selanjutnya adalah pemilihan site injection atau tempat penusukan ya. Tempat penusukan ini infus ya, itu di mana? Vena apa arteri? Vena. Cirinya vena apa? Warnanya itu aja. Kebiruan ya, kebiruan. Kemudian dia ada pulsasi nggak? Pulsasi itu jundut-jundutnya. Ada. Ada jundut-jundutnya arteri dong. Yang ada jenis. Dia akan menonjol, cuman dia tidak jundut-jundut, tidak dut-dut ya. Beda kalau yang di sini kan arteri. Kalau arteri itu ada denyutannya, jundut-jundutnya. Kalau ada denyutannya berarti dia salah, ya, dia arteri. Arteri itu keluar, kalau vena itu kan masuk. Berarti kalau kalian memasukkan infus ke arteri, percuma, dia belum masuk ke dalam Udah keluar. seluruh tubuh udah keluar ya. Jadi harus dimasukkan ke vena ya. Vena itu banyak sekali, nanti coba lihat ya. Ada di metakarpal, ada di basalika ya. Ada di vena medial cavity ya. Jadi biasanya banyak sekali area yang bisa dipasang vena ya. Tangan, lengan, kaki, kemudian kepala, itu bisa ya. Biasanya kalau tangan tidak ketemu, kita cari area lengan. Kalau lengan tidak ketemu, baru ke kaki. Alternatif terakhir itu adalah kepala ya. Terakhir sudah biasanya anak-anak ya. Kalau sudah misalnya kita ketemu nih, oh kira-kira ini ya, kita pasang dulu Turnike. Ya, jangan kebalik ya. Kadang ada mahasiswa yang ya ini loh, yang
ada ininya, ya. Kemudian dimasukkan ke atasnya. Jangan kadang ada yang masukkan ke sini gitu ya, saking derdeknya mungkin ya. Kalau derdek, tarik nafas. Tarik nafas pingsan. Pede aja. Kalau orang pede itu bisa menguasai diri, tapi kalau orang nggak pede terlalu pede juga. Terlalu pede aja nggak juga ya. Kita seretin ya. Kadang beberapa tourniquet itu ada yang bermasalah. Mahasiswa punya tourniquet kan ya? Belum dapat. Belum beli ada. Mana sendiri ya? Yang alat TTV belum ya? Ada sih di kampus nanti bisa dihitung. Kadang sudah ada beberapa. Kalau yang ini longgar, jadi kurang enak. Kemudian jempol tangan pasien genggam ya. Jadi seperti ini, jempolnya di depan, di dalam, baru ditutup ya. Itu bisa genggam. Menggenggam ya Bapak. Nggak bisa dah. Yang ini aja ya, karena anggap dia menggenggam ya. Jadi setelah ini ready, kita kita bersihkan area penusukan atau site injection ya. Cara membersihkannya ada dua metode. Ada metode melingkar ya. Metode melingkar itu dari tengah keluar ya. Itu metode melingkar. Ada yang sekali swab. Kalau sekali swab berarti Bisa deket. ini swab 1, dia tidak boleh dipakai ya, langsung dibalik atau ganti yang baru. Hati-hati kalau sudah di desinfektan tidak boleh dipegang ya, itu yang menyebabkan flebitis ya. Jadi kalau sudah dibersihkan pakai pakai swab alkohol, swab nggak boleh dipegang lagi ya, swab nggak boleh dipegang lagi. Kalau sudah dibuang, selanjutnya adalah pemasangan ya. Cara pegangnya adalah seperti ini untuk kupu-kupu ya. Kalau yang kupu-kupu hampir sama sih, saya sukanya seperti ini pegangnya ini ya, seperti gitu. Kemudian ini ada lubang ya. Setiap jarum itu ada lubang yang menghadap, jadi lancip gitu ya, kayak bambu runcing. Nah, lancip-lancipnya itu harus menghadap ke kita. Jadi kita pastikan yang lancip atau yang bolong ini menghadap ke kita ya, supaya ketika ditusuk tidak sakit ya. Kalau kita kebalik seperti ini, jadi dia susah, masukannya seret ya. Jadi kalau bisa yang bolong menghadap ke kita ya. Cara pegangnya seperti ini. Tempat penusukannya adalah 30 sampai 45 derajat ya. Jadi cara memasukkannya adalah pertama 45 derajat masuk. Setelah masuk ya, rasanya itu seperti kita menusuk balon. Tahu nggak? Nggak pernah nusuk balon? Pernah. Coba di rumah, tapi balonnya jangan yang balon gede itu ya. Kasih angin sedikit, tusuk, rasanya itu seret terus selep masuk seperti ada di ruangan kosong. Jadi seperti masuk di ruangan kosong. Itu adalah pembuluh darah, beneran saya ini, nggak bohongan ya. Atau kalau misalnya mahasiswa pakai jarum pentul, awalnya seret ya, terus kalau dia sudah langsung seret gitu, mudah ya. Hampir sama seperti pembuluh darah. Itu biar kita tahu lubangnya tuh tadi. Kelihatan kan? Tangannya Oh, jarumnya itu. menghadap ke kita. Di ujung jarumnya itu. Iya. Di ujung jarum kan kalau ini kan bolong, kalau gini kan enggak. Oh. Nah, yang bolong Itu ini di yang atas. kita, ya, supaya tidak sakit. Kalau kita kebalik dia seret masukannya. Kalau seperti ini kan Yang bolong di atas lah itu. Ke atas. kemudian kalau sudah ya, caranya masuk
45 derajat. Kalau sudah kita menemukan seperti slope ya, nanti mahasiswa akan dapatkan pengalaman itu ya, merasakan itu beneran ya. Kemudian jangan masuk terus tapi dia lurus ya. Jadi apa? Kira-kira itu seperti ini. Ini kulit ya, masuk 45 derajat. Ya. Kemudian ketika ini kan pembuluh darah ya, misalnya dari sini ya. Kalian jangan masukkan terus, tapi jarum kalian luruskan, paham ya? Paham. Jadi masuk, kemudian Oh, ini tidurin berarti ya? Nah, pas masuk di sini, ya, pas masuk di sini, jangan ditekan, tetapi didorong kecil-kecil, dikit-dikit, didorong aja. Jangan ya, jadi kekuatannya diturunkan. Ini misalnya ya, tangannya misalnya sudah menggenggam, siap ya. Kita masukkan, cara pegangnya seperti ini. Ya, dipegangin. Nah, ini ya. Pemasangan infus itu, nursing itu kan seni ya, nursing is art. Artinya saya mencontohkan seperti ini, tapi mahasiswa bisa improve sesuai dengan nyamannya ya. Yang penting tekniknya tidak salah ya, artinya 45 derajat terus diluruskan gitu ya. Jadi kemudian area desinfektannya tidak boleh dipegang ya. Jadi kita masukkan. Kalau saya lebih suka ini untuk tatakan saya, supaya kadang kan tremor ya. Nah, ini adalah tatakannya 2 jari ini. Ya, ini kemudian masukkan. Kira-kira sudah setengah ini, setengah jarum. Ya. Selanjutnya adalah lurus ya. Kalau lurus, karena ini bukan pembuluh darah asli ya. Kalau pembuluh darah asli, ya tangan asli, dia nggak mungkin bisa stay seperti ini, pasti akan melelot ya. Meleot. Jadi ya, kita dorong ke depan. Jangan semuanya sekitar seperti itu. Kita lihat ada darah keluar atau tidak. Kalau ada, ini misalnya ada darah di belakang sini ada darah biasanya ya, keluar darah, berarti kita sudah masuk ke pembuluh darah, sudah sesuai tempatnya. Tapi kalau tidak masuk ke pembuluh darah, kita tarik sedikit, kita arahkan. Ya, misalnya, keluar pembuluh darah. Tadi kan ada 2 ya, ada 2 apa? Ini kan ada 2 ya. Ini kan ada 2 kan? Iya. Ya, ada 2. Nah, jarumnya ini adalah harus kita keluarkan. Nah, caranya bagaimana? Keluarkan. Kalau saya lebih suka ini stay, ini narik. Ya, ini narik. Ini stay. Atau kalau misalnya dia belum masuk banget ya, yang ini dorong, yang ini narik. Ya. Jadi ini dorong, ini narik. Nggak usah dikeluarkan semua. Ya, kalau dikeluarkan semua darah akan mengucur ya. Pastikan kelihatan nggak ini? Selangnya kan belum masuk semua ya. Pastikan selangnya ini masuk semua sampai mentok. Kalau sudah ada darah aman, berarti masuk pembuluh darah. Kita tidak perlu dorong-dorong lagi. Artinya dorongnya itu tidak perlu pakai kekuatan ya. Kita dorong aja, dorong ini sampai mentok. Ya. Hati-hati jangan dilepas seperti ini kalau di pembuluh darah beneran, karena dia akan letoy ke kanan ke kiri. Ya, itu bikin sakit. Lalu dulu. Kalau sudah seperti ini, ya, tenang, tidak perlu gugup, dibuka tourniquetnya. Setelah dibuka tourniquetnya, kita ambil apa ini? Infus setnya. Setelah ya, yang harus mahasiswa pahami, ketika jarum ini tidak saya lepas semua, darah tidak akan keluar. Itu sudah settingan pabrik dari si Aboket. Tapi nanti kalau ini saya tarik semua, darah otomatis keluar. Makanya kita harus dab.
atau tekan ujung dari si aboket. Ujungnya kira-kira di mana? Di sini. Kurang belakangan, di sini kira-kira ya. Nah, di sini ya. Jadi ini kita atau kita tekan. Nekannya bukan di sini, salah. Kalau di sini pasti tetap akan keluar. Nekannya adalah di ujung, paling ujung dari si aboket. Kita buka dulu, ya. Kita buka. Ini ditarik, seret, dibuang langsung, ya. Kemudian disambungkan. Kemudian diseretin dulu pelan-pelan ya, sambil yang ini tekan ya, jangan ininya digini-ginikan, ininya sakit ya. Aduh. Jadi ketika dia menghubungkan si infuset ini, yang kubu-kubunya dipegang, ditekan. Kalau sudah ini, tangan ini jangan dilepas ya, karena kalau dilepas nanti dia akan jengat itu loh, apa namanya, jengat tahu jengat dia akan gini ya, dia akan Jomblang. gini, misalnya di manusia yang beneran. Jadi jangan tangan kalian jangan dilepas, biarkan sini, yang ini buka kuncian supaya airnya masuk, darahnya ikut masuk, dibuka ya, karena ini nggak bisa keluar, kita pura-pura aja dibuka ya. Kemudian air mengalir, infus mengalir, artinya darah sudah nggak ada ya. Di sini kan biasanya ada darahnya, nggak ada darah, aman. Selanjutnya adalah kita pasang atau kita fiksasi. Oh ya, tadi kan ini nggak ada ininya ya, nggak ada. Kita mau pakai yang ini dulu ya, berarti harus pakai si Hansaplast. Nah ini saya nggak sukanya gini, harusnya tadi saya buka dulu ya. Pakai Hansaplast karena tidak ada IV dressing. IV dressing itu ini loh, ya. Kita pakai ini karena tidak ada IV dressing ya. Kemudian ini kan ada desinfektannya, pastikan dia terhubung di tempat tusukan. Ya. Kan ini besar ya, jadi bolehlah sedikit ditempelkan di kuku-kukunya ya. Kalau sudah masuk nggak mungkin sakit. Cuma yang sampai cuci. Iya. Kalau sudah seperti ini ya, kalau seperti ini kita fiksasi dulu ya bawahnya. Harusnya tadi kamu ke sana. Aku udah salah sih. Coba. Yang lain kayaknya tidak banget. Oh, dilingkar-lingkar. Nah, fiksasi pertama seperti ini, dari bawah disilangkan ya, kemudian pegang ya. Kemudian yang kedua adalah kupu-kupu ya, kupu-kupu dari bawah dan atas ya, supaya nanti dia seret. Dari bawah aja dulu, boleh dari bawah dulu atau dari atas dulu. Hati-hati karena kalian pakai, ada yang bilang, ada yang suka ketika pasang ini sensikunya dicepot ya, tapi saya kurang suka, tapi terserah mahasiswa sih. Jadi juga ada Bu, nanti nilainya kurang. Nah, kuning-kuningnya jangan dicopot ya, karena ini nanti untuk tempat suntikan, memasukkan obat. Oke, ini satu selesai. Kemudian satu lagi supaya dia seret dari atasnya. Pemasangannya yang rapi ya, biar cantik, jangan yang
tembel-tembelan gitu. Nggak jadi diangkat lagi Kenapa? nggak jadi diangkat lagi kalau jelek. Apa? Enggak Bu, enggak, jangan dengerin deh Bu. Jadi nah pasangnya harus yang rapi ya, artinya biar enak dipandang karena ini kan berhari-hari ya. Kemudian yang seret juga. Kalau sudah ya, ini ya ditekuk. Kalau arahnya mendekati kelingking, masukkan di sini ya supaya nggak ketarik-tarik. Misalnya dia agak ke sana, masukkan ke jempol ya, karena ini mendekati kelingking ya, seperti ini. Kemudian kita pasang fiksasi terakhir. Oke, selesai. Kemudian kalau sudah selesai, kita bereskan. Atau ini taruh bawah. Berat. Enggak Bu, kan Terus saya kita merasakan di belum ya. Hati-hati kalau misalnya ada darah di sini ya. Tangannya pasien suruh angkat, kita bawanya seperti ini. Ya, ini kalau ada cairan misalnya darahnya mengucur atau aliran airnya infusnya tadi menetes-netes ya. Kalau sempat kita bersihkan, dilap dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya di sini kering, kita boleh gulung atau kita lipat biasa, kemudian taruh di bawah. Kalau sudah, baru apa? Menghitung ketetesan infus ya. Jadi kalau praktek nanti harus pakai jam tangan yang ada detik-detikannya ya supaya bisa menghitung ya. Jadi dihitung tes sudah, baru Jadi begitu. tanyakan responnya ke pasien. Bapak bagaimana perasaannya, sakit atau tidak setelah dipasang? Biasanya kalau dia sudah masuk ke pembuluh darah nggak akan sakit. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? kalau masih ada sakit pasiennya kita Kalau sakit pasti dia ngomong dari awal. Sakit gitu pasti ngomong. Kalau sakit berarti jangan dilanjutkan sampai penutupan, jangan sampai difiksasi. Ya. Cari dulu area yang dia sampai nggak sakit. Ya. itu infusnya banyak kecepatannya yang biru. Iya ini karena ini kan karet ya. Jadi kalau karet ini dulu bisa ngalir cairan, sekarang nggak bisa. Jadi kalau kita masukkan di situ, dia ngendap di sini nanti, ya. Jadi nggak saya buka. Harusnya dia bisa diatur ke atas. Itu buat kecepatannya pada detik itu. Iya. Ada yang ditanyakan? Berarti kalau tidak keluar darah itu berarti bukan di pembuluh darah ya? Bukan. Bisa di sebelah ya, di dagingnya. Oh, berarti dicopot lagi kalau bukan? Bukan dicopot tapi ditarik sedikit, diarahkan. Pembuluh darah itu, oh iya tadi ada yang saya lupa. Jadi setelah turniketnya terpasang ya, sebelum kita menusuk, kita harus pegang ya si pembuluh darahnya. Jadi cara megangnya adalah misalnya di sini ya target kita pegang, kita tarik. Ya karena pembuluh darah itu suka pergi goyang-goyang ya. Jadi dipegang. Ini pasiennya seperti ini kan. Kita tekan, kita tarik. Ya, pembuluh darahnya. Ini untuk yang teknik pertama. Ada pertanyaan? Yang manual ya. Setelah ini kita lepas, langsung belajar melepas. Cara melepasnya adalah, oh iya.